Takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu dan rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu dan rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sekali lagi. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sangat ku cinta, kami mencintaimu, Bapa. Yesus, kami cinta padamu. Oh ya kami dengan cintamu, cinta yang tulus, cinta yang putih, sama seperti cintamu. Ajarilah kami hidup dalam cintamu, hidup dalam kasih yang tulus, kasih yang murni, sama seperti cinta kasihmu padamu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu
besar bagiku. Amin. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hati ku bersuka padamu. Mari katakan sama-sama, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, keluarga kerajaan surga yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sedang menghadap tahta kerajaan surga. Mari perhatikan secara menyeluruh ke setiap kehidupan kita, dari setiap organ-organ tubuh kita. Adakah yang tidak memuliakan Tuhan? Secara khusus, setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, lasata kaya namu tekere desete kete kana yata karala masyakata kurala masyik karala mayata kata karala masata kurala masyik karala masyik karala masyik kurala masyik kete karala masata. Seringkali mulut kita menghakimi, seringkali mulut kita mengutuk, seringkali mulut kita mengeluarkan kata-kata kotor, seringkali mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya untuk memutuskan, untuk mulai belajar segala sesuatu yang tidak perlu, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersepakat menghentikan dari perkataan kita, menghentikan dari bibir lidah kita, agar mulai pagi hari ini mulut kita memuliakan Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, mulut kita memperkatakan firman Tuhan. Hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah Roh Kudus dengan manis lembut mengingatkan kami, berjaga-jagalah di bibir lidah kami Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, hanya oleh kasih setia Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan, tapi
tetapi Engkau sudah memilih kami menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mempunyai Tuhan identitas sendiri yang tidak sama dengan yang lainnya Tuhan. Kami berbeda Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ajari lebih lagi Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Ajari lebih lagi Tuhan untuk kami mencintai Engkau. Ajari lebih lagi Tuhan untuk kami berjalan dalam destiny-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami mengerti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami mengerti Tuhan. Mampukan kami mengerti sekalipun mungkin keadaan kami tidak seperti yang kami bayangkan, tidak seperti yang kami rindukan, tidak seperti yang kami doakan, tetapi semua baik adanya buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami, urapi aku hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Biarlah otoritas wibawa, kemuliaan, pengurapan Allah hadirat-Mu, bahkan pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadikan kami Tuhan Yesus, setiap hamba-Mu, telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar firman-Mu dan tidak cukup hanya mendengarkannya, tetapi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari Mazmur 111. Boleh minta tolong Pak Gianli untuk memutar kembali Mazmur 111. Bentar Ibu. Siap. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin, amin. Dari Mazmur 111,
itu menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari penindasan. Nah, ada 3 ayat yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama adalah Haleluya ayat 1, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kemudian ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Yang terakhir di ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Tetapi saya tidak membahas ketiganya karena waktunya mungkin tidak akan cukup. Kita belajar tentang di ayat 1. Apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya bisa bersyukur. Maafkan saya tadi, Roh Kudus tiba-tiba berbicara untuk disampaikan bahwa mulai hari ini mari mulut kita mulai memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi kata kutuk, tidak ada lagi kata penghakiman. Cepat sekali kita mengambil satu sikap menghakimi tanpa kita mengerti persoalan orang lain. Mari mulut kita, ini juga koreksi buat saya juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus itu baik sekali. Mulut kita mulai tidak ada lagi kata kutuk dalam mulut kita. Mulai kita pergunakan mulut kita untuk menyembah Dia. Mari kita mulai pergunakan mulut kita untuk memuji namanya. Mari kita pergunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Mari kita mempergunakan mulut kita untuk sesuatu yang berguna. Maafkan saya kalau mungkin ada kata-kata yang menyakiti Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita saling mengingatkan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita saling mengingatkan. Bukan saling menghakimi. Bukan saling kalau bahasa gaulnya, jangan jadi netizen julid, tapi jadilah netizen yang bijaksana, netizen yang arif dalam menentukan komen selanjutnya. Nah, apa yang terjadi dengan ayat 1 ini? Perikopnya adalah kebajikan Allah. Dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa sih yang terjadi sehingga pemazmur ini mengatakan aku mau bersyukur dengan segenap hati. Apa sih sesungguhnya? Ternyata ketika saya pelajari, pemazmur ini bersyukur dengan segenap hati karena dia keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Nah, ternyata untuk masuk ke tanah perjanjian mengalami beberapa proses yang harus dilewati. Seharusnya dari Mesir ke tanah perjanjian hanya memakan waktu berapa sih? Kalau naik bis? Naik bis kurang lebih 20. Sekitar 12 sampai 20 jam. Tetapi bangsa Israel mengalaminya 40 tahun. Kenapa bangsa Israel sampai mencapai 40 tahun baru masuk tanah perjanjian? Kalau toh kita jalan kaki dari Mesir ke Israel paling memakan waktu seminggu sebulan, maksimal sebulan. Tetapi bangsa Israel mengalaminya 40 tahun. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan hidup mereka kurang mengucap syukur. Begitu ada mujizat mengucap syukur. Tetapi ketika tidak ada mujizat tidak mengucap syukur. Bahkan seringkali bersungut-sungut. Hidup ini tidak hanya cukup menerima mujizat, tetapi ada banyak hal yang harus kita alami, yaitu proses, yaitu banyak hal yang harus kita alami, salah satunya proses. Tetapi seringkali kita tidak mengucap syukur, sehingga apa yang terjadi, kita dibuat muter-muter dalam masalah yang sama. Nah, iblis paling tidak suka melihat legalitas kelulusan Bapak Ibu Saudara dengan saya. Dia paling benci kalau kita lulus atau menang dari satu bidang. Misalnya kita lulus mengendalikan diri. Iblis paling tidak suka. Dia akan mencari celah untuk menjatuhkan kita lewat pengendalian diri kita. Tetapi pagi hari ini kita belajar untuk bersyukur selalu. Bersyukur kondisi apapun kita tetap mengucap syukur.
Tidak bisa, Bu. Kalau saya mengucap syukur, kondisinya tidak seperti yang saya inginkan. Kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi mari kita belajar. Apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ternyata ada berkat di balik ucapan syukur. Kita belajar dari Tuhan Yesus, guidance kita, petunjuk kita, motivator kita, dan segalanya buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia khotbah di Bukit Bahagia itu, nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ke sana, itu kalau nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai speaker, nggak perlu pakai sound system yang miliaran, Bapak Ibu teriak di sana itu kedengaran sampai ke bawah. Itu luas sekali, ya mungkin memang berkapasitas 10 ribuan, 5.000 lebih. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang mendengar khotbahnya? Dia seorang Bapa yang penuh belas kasihan, dia mengerti kalau anak-anaknya lapar karena terlalu lama untuk mendengarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu cerita ini. Dia bertanya kepada salah satu muridnya, ada roti enggak untuk menjamu mereka? Dan salah satu muridnya berkata, Tuhan, seandainya ini ada toko roti ini yang buka, terus kita beli semua, nggak akan cukup untuk memberikan istilahnya konsumsi buat mereka, nggak cukup Tuhan, nggak cukup, terlalu banyak mereka. Kemudian apa yang dilakukan kepada Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Ada seorang anak kecil bilang, saya punya 5 roti, 2 ikan. Kemudian ambil kata Tuhan. Kalau kita jadi murid-murid Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika melihat gembala kita, guru kita, atau pemimpin kita melakukan itu? Pasti kita akan mengatakan, aduh, ini Bapak ini jam 5 kurang 5 nih. Orang sebanyak ini cuma dikasih 5 roti, 2 ikan. Tapi Tuhan berbeda dengan saudara dan saya. Apa yang dilakukan Tuhan pada saat dia menerima 5 roti dan 2 ikan? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dengan mengucap syukur, membuka pintu berkat bagi saudara dan saya. Dengan mengucap syukur, membuka pintu mujizat bagi saudara dan saya. Dengan mengucap syukur, membuka banyak hal yang di luar dari batas kemampuan saudara dan saya, di luar dari pemikiran saudara dan saya. Untuk itu Tuhan mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dari 5 roti dan 2 ikan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengucap syukur, mujizat terjadi. Saya tidak bisa membayangkan ketika murid-murid itu menerima keranjang yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Saya tidak bisa membayangkan dia akan ngedumel, dia akan bersungut-sungut, atau dia bertanya-tanya, atau apa yang dilakukan. Tetapi kalau kita melihat muridnya belajar taat. Dia tahu pemimpinnya bersyukur, dia ikutin bersyukur. Dia mulai potong-potong itu rotinya, bagiin satu-satu. Sepotong-sepotong, saya tidak tahu sepotong atau satu-satu, saya kurang tahu. Karena di situ tidak disebutkan satu-satu ya. Nah, begitu dibagikan, Tuhan sampaikan, murid-murid mengumpulkan sisa-sisanya. Apa yang terjadi? 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kenapa disebutkan laki-laki, wanita tidak? Karena zaman dulu wanita
memang harus di belakang, tidak diperhitungkan. Seperti bangsa Israel harusnya 13 suku, tapi karena yang terakhir Dina, anak yang terakhir adalah Dina, jadi tidak diperhitungkan seorang wanita. Nah, dengan mengucap syukur kita membuka pintu berkat. Dengan mengucap syukur kita membuka pintu mukjizat bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mari kita tetap mengucap syukur. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, mungkin istri kita tidak seperti yang kita bayangkan, kita inginkan. Suami kita tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kita sudah menikah, sudah disahkan di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaat. Jadi tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digantikan. Kita harus tetap mengucap syukur. Nah, kalau suami kita beda dengan yang seperti yang kita bayangkan, jangan untuk suami kita berubah, jangan untuk istri kita berubah. Yang mulai berubah adalah kita dulu. Rubah pola pikir kita. Rubah pola pikir kita untuk melihat pasangan kita. Seringkali, maaf agak sedikit melenceng, pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi pernikahan adalah memberi kebahagiaan. Kalau saudara sadar akan hal ini, saudara tidak akan pernah menyakiti pasanganmu. Tapi saudara akan terus memberi kebahagiaan bagi pasanganmu. Kalau kita membahagiakan pasangan kita, Tuhan akan lebih lagi membahagiakan saudara dan saya. Nah, kembali lagi. Dengan mengucap syukur membuka pintu mukjizat bagi saudara dan saya. Dengan mengucap syukur membuka pintu anugerah bagi saudara dan saya. Dengan mengucap syukur membuka pintu berkat bagi saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur walaupun belum terjadi atau walaupun kondisinya tidak seperti yang kita syukuri hari ini. Kita tetap terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Muridnya terkagum-kagum ketika melihat mukjizat terjadi. Nah, seringkali kita ngejar mukjizat. Ya kan? Sehingga kekristenan kita menjadi Kristen berkat, Kristen mukjizat. Tanpa kita tahu, begitu ada mukjizat orang-orang pada datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemana mereka? Nah, ini adalah orang-orang tidak mau mengucap syukur. Kalau kita menjadi pribadi yang setia, kita akan tetap mengucap syukur mendampingi Tuhan sampai akhir hidupnya. Dengan mengucap syukur, seperti halnya Ibrani 1, Ibrani 10. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita doakan. Ya kan? Dari firman ini kita belajar, walaupun belum terlihat, tapi mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Mengucap syukur sekalipun apa yang kita doakan belum terjadi. Mengucap syukur sekalipun belum terjadi apa-apa. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mengucap syukur. Saya just sharingnya, waktunya masih lumayan. Pertama kali saya menikah, saya tahun 94 itu. Saya diikutin ponakan. Menikahnya ya. Adik suami saya. Kenapa ya? Saya diikutin oleh, jadi total yang ikut saya 11 orang. Suatu hari kami memang benar-benar tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Mereka pulang kerja malam, saya hanya menangis, Tuhan nggak ada apa-apa untuk mereka makan. Akhirnya ketika mereka selesai mandi, mereka mau makan, saya bilang, ayo kita berdoa dulu, gandeng tangan.
Kami bergandeng tangan, kami mengucap syukur. Di akhir daripada doa, sebelum akhir daripada doa itu saya bilang, ayo siapa yang pengen sate? Yuk kita bayangkan makan sate. Ayo siapa yang pengen soto? Pokoknya saya tanya sama mereka, apa yang mereka inginkan? Ayo kita bayangkan. Kita berdoa, belum selesai berdoa, kakak saya yang waktu itu kerja di restoran ketok pintu saya. Saya nggak tahu kalau itu kakak saya, kemudian ponakan saya membukanya, dan singkat cerita, dia taruh sesuatu di situ. Udah kita berdoa lagi, terus amin. Ponakan dan adik saya bilang, ayo kita makan. Saya dalam hati, apa yang perlu dimakan? Nggak ada apa-apa. Ponakan saya bilang gini, tante itu tadi om ngasih sesuatu. Saudara tahu, dengan mengucap syukur, kami dapatkan berkat yang luar biasa dan makanan itu bisa kami makan 3 hari lamanya. Nah, itu kesaksian saya. Nah, kembali ke kita ke mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ada banyak orang yang, maaf saya pakai kata tidak tahu diri, maaf ya Bapak Ibu saudara sekalian kalau itu kasar perkataannya. Seperti halnya orang-orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Dari 10 orang yang menderita kusta, hanya 1 orang Samaria yang mengucap syukur. Padahal orang Samaria itu zaman dahulu kastanya paling rendah, tidak diperhitungkan. Tapi justru dia yang tahu mengucap syukur. Dia berbalik kemudian mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Dia tidak hanya menerima kesembuhan, tetapi dia menerima keselamatan. Dia diangkat derajatnya, dia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau mengucap syukur. Ada banyak orang yang tidak tahu mengucap syukur. Ada banyak orang yang lupa mengucap syukur. Tetapi pagi hari ini kita belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu dengan kondisi apapun. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur membuka pintu mujizat. Dengan mengucap syukur kita membuka pintu berkat. Dengan mengucap syukur membuka pintu anugerah bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya 7 bersaudara, saya anak paling kecil. Nah, menantu ibu saya itu semuanya putih-putih. Maaf ya sayang. Menantu ibu saya itu putih-putih, jadi saya dengan kakak-kakak saya itu selisihnya jauh. Saya bilang gini, waktu itu masih kecil, saya masih umur 5-6 tahun, 7 tahun lah. Saya lupa, pokoknya masih kecil. Saya bilang gini sama ibu saya, Bu, nanti kalau saya punya suami, saya pengennya orang dari timur, brewok, hitam, baik banget. Dan itu saya merema dalam hidup saya mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur sampai akhirnya ketika saya bertobat, saya mengucap syukur. Saya punya suami seperti kriteria dari awal saya, karena saya ingin berbeda. Kakak menantu ibu saya itu putih-putih semuanya gitu. Saudara bisa tahu ya putih-putih itu apa gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya mendapatkan suami yang luar biasa kan. Suami yang hitam, brewok, walaupun sedikit botak. Tapi saya tetap mengucap syukur. Oh, sawo matang ya. Bukan hitam, kata Pak Dares, sawo matang. Tapi saya tetap mengucap syukur. Kenapa? Dengan mengucap syukur buat saya membuka pintu anugerah. Dan puji Tuhan kalau Pak Dares membuka pintu anugerah buat saya. Ya kan? Nah, orang Samaria ini berbalik. Ketika dia disembuhkan, dia berbalik. Dia mengucap syukur. Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Kita sudah diberikan anugerah. Pertama kita harus mengucap syukur untuk nafas kehidupan kita. Mengucap syukur untuk setiap organ-organ tubuh kita yang berjalan dengan baik. Yang berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Mengucap syukur untuk keluarga yang luar biasa. Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diputar-putar selama 40 tahun. Kalau saudara mau bersungut-sungut silakan mengikuti bangsa Israel diputar-putar 40 tahun. Nah, 9 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Yang pertama dikepung oleh Fir'aun. Mereka bersungut-sungut. Sayang pintunya dibuka saya. Ketutup.
Ketika dikepung oleh Firaun, apa yang terjadi? Dia bersungut-sungut. Musa, apakah kamu ingin membawa aku mati? Bangsa ini mati di tengah laut. Apa yang terjadi? Tuhan membuka laut Tiberau. Tuhan membuka laut itu, membuat bendungan, dan bangsa Israel itu bisa keluar. Yang dilakukan Musa apa? Mengucap syukur. Tetapi bangsa Israel berbeda. Kemudian peristiwa di Mara, air pahit. Di Keluaran 15 ayat 23-24. Kemudian makanan mana, ya kan? Mereka bersungut-sungut Tuhan berikan mana, kemudian bersungut-sungut lagi di Masa dan Meriba. Bersungut-sungut lagi tentang makanan, setiap hari cuma makan roti, terus mana, terus dia pengen daging, dikasihlah sama Tuhan burung puyuh. Kemudian bersungut-sungut lagi laporan 10 pengintai. Kan yang ke-8, bersungut-sungut terus tentang bagaimana mereka tidak mendapatkan air, dan ini adalah membuat Musa tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak masuk di tanah perjanjian. Karena Musa memukul batu itu dengan marah ketika bangsa Israel minta air. Dari batu itu keluar air, tetapi Musa dengan marah memukulnya sehingga tidak menghormati Tuhan dan membuat dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, yaitu makanan dan air, sehingga terjadi ular tembaga. Nanti kalau sudah ke Israel, ada di Gunung Horeb itu ada ular tembaga, patung ular tembaga. Nah, 9 kali bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan mungkin lebih mungkin, tapi saya mencatatnya 9. Sehingga apa? Diputar lagi. Kalau kita mau bersungut-sungut ya silahkan, monggo. Tapi apa yang terjadi kalau kita bersyukur? Yang seharusnya kita lulus 5 menit lagi, yang seharusnya kita lulus sehari lagi, yang harusnya kita lulus seminggu lagi, yang harusnya kita lulus sebulan lagi, tetapi karena kita bersungut-sungut, kita nggak lulus-lulus. Masalah kita tidak berhenti-berhenti, masalah kita tidak selesai-selesai. Yang ada masalah kita berputar-putar terus. Ada beberapa anak rohani saya yang sudah tertanam di satu gereja. Dia bilang sama saya, "Mami, aku boleh gabung nggak?" Saya bilang, boleh. Tetapi kalau gabungmu keluar dari gereja sana karena kamu kepahitan dan kamu belum selesaikan, Mami nggak mau. Karena kamu ke gereja sini bergabung dengan Mami, kamu akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Dan kekecewaan itu akan terus terjadi karena kamu belum selesai. Ada banyak orang yang menolak dirinya sendiri, yang belum selesai dengan dirinya sendiri, karena tidak adanya ucapan syukur dalam dirinya, sehingga dari mulutnya akan keluar racun, dari mulutnya akan terus menyakiti orang lain, dari mulutnya akan terus menghakimi orang lain, dan dalam dirinya akan terus menjadi pribadi yang merasa dirinya benar. Makanya Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Seperti bangsa Israel. Perjalanan hidupnya, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, berapa generasi yang sudah dihabisin Tuhan karena tidak mengucap syukur, karena bersungut-sungut. Hanya generasi Yosua yang bisa masuk, Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau mengucap syukur, berarti kita masuk tanah perjanjian. Tapi kalau kita nggak mengucap syukur, kita diputar-putar sampai kita nyampe ke tanah perjanjian. Pagi hari ini kita belajar mengucap syukur. Kalau mungkin kita lupa mengucap syukur, yuk kita berbalik sedikit
untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kita membuka pintu surga bagi saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan. Terlalu dahsyat dan ajaib Tuhan perbuatan-Mu bagi setiap kami. Terlalu dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Seringkali kami nggak mengerti, seringkali kami lupa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Allah Roh Kudus menjabarkan lebih jauh lagi. Dengan bahasa yang boleh kami mengerti. Kami mengucap syukur untuk setiap pasangan hidup kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau Kau tempatkan kami di masing-masing porsi yang tepat Tuhan. Kalau kami harus sebagai kaki, kami mengucap syukur. Kalau kami harus sebagai tangan, kami mengucap syukur. Kalau kami Tuhan sebagai mata, sebagai telinga, sebagai mulut, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Biar setiap ucapan syukur kami membuka pintu surga bagi kami, membuka pintu anugerah bagi kami, membuka pintu mujizat bagi kami, membuka pintu berkat bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Bapa, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terjadi di hidupku apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu berada dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Bapa. Boleh semuanya dibuka mic-nya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan.
Sucikan, kuduskan mulut kami ya Tuhan, supaya hanya ucapan syukur dari hati dan terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau meninggikan Yang baik. Tuhan. Oh Allah yang baik. Dalam Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ya. Mulai pagi ini Tuhan Roh Kudus aktifasikan Yes. kuasa-Mu dalam batin kami sehingga kami dapat mampu mengontrol seluruh keberadaan hidup kami. Ya. Supaya dari bagian hidup kami, roh jiwa tubuh kami dapat gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami dapat untuk bersyukur dalam segala keadaan. Yes. Kami mau terus bersyukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena di balik ucapan syukur mengandung kuasa yang dahsyat yang mampu merubah jalan hidup kami, yang mampu membuka pintu-pintu yang tertutup, yang mampu membuka jalan-jalan yang tersumbat selama ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam batin kami, Roh Kudus, Holy Spirit God. Biarlah firman yang kami dengar aktif, bekerja, mempengaruhi hidup kami, dan mendesain hidup kami menjadi sama, sempurna seperti Kristus Yesus. Amin. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perilaku kami. Di dalam nama Yesus, biarlah hamba firman-Mu dan setiap kami yang mendengarnya diurapi dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama-Mu kami bawa doa-doa kami. Haleluya. Amin. 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 Silakan yang Bu Lina dibuka audio. Mic-nya dibuka Bu Lina. Halo Bu Lina. Kedengeran nggak Pak? Ya dengar, silakan Mbak. Saya ngambil yang di itu aja ya Pak, agak jelas Ya oke, kelihatannya. ambil di HP aja ya, kalau kayak nggak Bukan jelas. ngambil yang di Silakan. itu tuh Pak, yang Di grup. di pelayanan. Ya di grup, silakan. Ya Di silakan. pelayanan tuh kadang ada tuh. Ya boleh silakan. Iya sebentar Pak. Kasih Yesus, kami bersyukur. Kasih. Kami kembali bersyukur Tuhan. Terima kasih.
untuk pagi ini, Bapak, kami sepakat berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara lama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Bapak. Untuk kami tetap bisa berdoa kepadamu. Kami bersyukur. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan pada kami. Hingga kami bisa bertahan hidup sampai saat ini. Pada karena kasih anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami ucapkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Engkau mengenal setiap hati kami, pribadi kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Apapun yang kami lakukan, baik ucapan, tindakan kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa. Untuk keamanan bangsa menjelang akhir tahun. Agar Indonesia diluputkan dari berbagai serangan teror. Dan bersyukur untuk Densus 88 kinerja aparat yang berhasil menangkap dan menumpas beberapa jaringan terorisme di tanah air. Agar segala bentuk propaganda dan menyebarluaskan serta penguasaan jaringan teroris yang terus bergerak dan pergerakan mereka di ruang siber dalam menyebarluaskan pengaruhnya dapat dideteksi dan usaha pemerintah dalam memberi edukasi kepada masyarakat dalam menangkal perkembangan ideologi ekstremisme memberi hasil yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa Tuhan agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan Papua dan Papua Barat agar tetap kondusif dan mengharmonisasikan program pembangunan kesejahteraan dengan berbagai afirmasi untuk orang asli Papua untuk melindungi masyarakat dari gangguan kepada yang masih terjadi dan agar segala upaya oknum-oknum yang berusaha untuk menciptakan ketidakamanan di Papua dapat dihentikan sehingga tidak terjadi lagi baku tembak di tanah Papua ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar BNPB dan pemerintah daerah dapat mengatasi bencana-bencana yang terjadi pada mengantisipasi daerah yang berpotensi serta mampu mengandalkan situasi pasca bencana yang dialami dan Tuhan memberikan kekuatan untuk masyarakat yang mengalami kerugian, kehilangan, bahkan anggota keluarga mereka dan Tuhan meluputkan Indonesia dari berbagai bencana yang mengancam. Bapak, kami bersyukur Tuhan segala bentuk apapun Tuhan, baik itu teroris yang ada di Indonesia Bapak untuk akhir bilang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Engkau pakai setiap Densus 88 ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi Tuhan mencegah untuk terjadinya hal-hal yang tidak kami inginkan Bapak. Tuhan kami percaya Tuhan akan memakai setiap orang-orang yang benar mempunyai hati yang mengasihi, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan benar-benar bekerja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Indonesia ini dalam keadaan aman dan sejahtera menjelang Natal dan Tahun Baru ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, setiap langkah-langkah kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, Engkau memberkati Tuhan, Engkau melindungi, Engkau melepaskan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan, baik itu ancaman-ancaman teroris, baik itu apapun Tuhan dalam bentuk kejahatan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan untuk pemerintah daerah yang Tuhan pengembangan di dalam untuk daerah Papua ini Bapak. Kami percaya Tuhan Papua ini
bangsa yang Engkau pilih Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani di pelosok daerah Papua ini. Bapak, berikan hati mereka hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa Tuhan, hati yang benar-benar ingin menyelamatkan jiwa-jiwa untuk membawa Papua ini akan lebih baik lagi Tuhan, baik dalam keamanan Tuhan Yesus, baik itu dalam perkembangan kinerja di dalam setiap pemerintahan-pemerintahannya Bapak. Kami percaya Papua ini akan diberkati Tuhan, Papua ini akan terus dipakai Tuhan menjadi terang dan garam di dalam sekitar daerah Papua itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk BNPB Tuhan, untuk pemerintah daerah dapat menanggulangi bencana-bencana Tuhan untuk menjelang bulan-bulan ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan Yesus bencana yang tidak kami duga Bapak, baik itu bencana alam, banjir dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang Kau pilih. Bangsa Indonesia ini biji mata-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ini bangsa yang diberkati Tuhan, walaupun seringkali kami seperti firman Tuhan, kami berkeliling Tuhan, tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang diberkati yang selalu Tuhan, memberikan dampak bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, agar kami menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan dibangkitkan dalam perekonomian dan dalam berbagai perusahaan yang sudah pilot ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anggota TDP ini. Bapak, Engkau mengenal setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu rencana dan hidup kami. Engkau tahu setiap langkah kami. Engkau tahu setiap ucapan dan mata kami Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengenal setiap hati kami. Bukan secara fisik Tuhan, bukan secara ekonomi kekayaan kami, tapi Engkau mengenal lebih dari ke hati, kedalaman hati kami. Berkati Tuhan Yesus setiap tim TDB ini Tuhan, dan berkati Pak Kiani dan keluarganya Tuhan. Berkati Pak John Tuhan, berkati kami yang mengalami sakit Tuhan, berkati kami yang kekurangan Tuhan, berkati kami yang bermasalah Tuhan. Berkati kami Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini, Kau jaga, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Kami tim TDP ini Tuhan, kami sepakat Tuhan. Kami setiap pagi berdoa Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur satu demi satu doa kami akan Engkau jawab Bapa. Kesembuhan akan terjadi, kebahagiaan akan terjadi. Kekurangan akan tercukupkan Tuhan. Cerita dan tangis kami semua Tuhan, Kau tampung di kirpat-Mu. Kau memberikan Tuhan Yesus yang terbaik untuk TDP ini, untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Apapun permasalahan Tuhan, kami mau taruh di dalam kaki-Mu Tuhan. Kami mau taruh di dalam tangan kasih-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak. Ampuni setiap kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami, orang tua kami, bahkan Tuhan Yesus tetangga dan kiri kami Bapak. Berikanlah kami kesuatan hati, toleransi yang kuat, untuk kami dapat menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang melawat hidup kami. Inilah pujian kami. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjuk
setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk mengucap syukur karena kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Deborah Indah. Terima kasih Pastor Darius. Ini luar biasa pasangan yang hebat ini ya, melayani bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita diajarkan untuk belajar kembali mengucap syukur. Mazmur 111 ayat 1 mengatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ini luar biasa sekali, Mazmur 1111. Jadi artinya tidak putus-putusnya mengucap syukur. 1114 kali ya, jadi seterusnya mengucap syukur. Yuk kita coba cek apakah kita adalah orang yang mengucap syukur. Nah, orang yang mengucap syukur yang pertama adalah anti mengeluh dan meremehkan hal apapun. Jadi dia tidak mengeluh dan tidak meremehkan apa yang saat ini ada dan dia alami. Yang kedua adalah memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Ya, ini ya orang yang mengucap syukur. Yang ketiga tidak pernah malu dengan segala kondisi yang ada yang dihadapi. Ya, jadi baik kita punya uang, nggak punya uang, tidak pernah malu bahwa memang kondisi kita ada seperti ini dan selalu mengucap syukur. Yang keempat tidak pelit berbagi kepada sesama. Yang kelima adalah tidak pernah sombong terhadap kelebihan yang Tuhan berikan. Ya, jadi justru mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini, ya, baik itu dalam kelebihan atau kekurangan. Yang keenam, suka mengucap terima kasih. Apapun yang terjadi selalu mengucap terima kasih. Dan yang terakhir adalah memiliki pandangan positif dalam hidup, ya, selalu mengucap syukur. Dan kata-kata yang tadi saya dapatkan dari renungan dari Pastor Deborah Indah adalah di mana luar biasa perkawinan memberi kebahagiaan, bukan meminta kebahagiaan atau menuntut kebahagiaan. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita belajar kembali mengucap syukur pada Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang mau didoakan kembali? Ini ada beberapa poin yang mau didoakan. Ada Bapak Ibu yang mau didoakan kembali? Ada 5 pokok permohonan doa. Oke, apakah hari ini ada yang ulang tahun? Yang mau didoakan? Atau ada yang ulang tahun perkawinan juga?
Mau yang didoakan? Kak Kenli, Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu. Kenli minta doanya kemarin anak saya yang pertama ulang tahun, yang kemarin merit itu. Oke, baik. Ulang Namanya tahun. Tovan ya? Namanya Tovan, ya. Ya, Tovan ya. Oke. Tovan ulang tahun, nanti saya tambahkan ya. Ada lagi? Makasih, Pak. Baik, kalau nggak ada saya mohon nanti Pastor Deborah Indah kembali mendoakan teman-teman dan nanti doa berkat akan ditutup oleh Bapak Andi. Silakan. Sepertinya ada yang baru itu Pak Perwati. Oke ya. Sebentar kita sapa dulu ya. Terima kasih Ibu Pak Widoyo sudah mengingatkan ada Ibu Perwati Darmawani. Nah, ini luar biasa. Ya, selamat datang Ibu Perwati. Boleh dibuka Bu videonya? Halo Ibu Perwati. Terima kasih Pak. Ya, selamat datang ya Bu. Terima Ibu kasih. ada di Terima posisi kasih. di mana? Tangerang, Jakarta? Ciganjur. Ada di Ciganjur. Wah, luar biasa ini dari jauh juga ya. Masih banyak nih dapat berkatnya dari Ibu Deborah. Amin. 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 Dari semuanya. Ya, kami mengundang kembali setiap pagi Bu jam 4:30 tank. Nah, ini tank on time ya. 5 Ya, sampai jam 6 pagi ya. Terima kasih Pak Rudi itu yang undang-undang. Amin. Biar Tuhan yang memberkati Ibu Perwati. Baik. Amin. Kita akan tutup doa pagi kita. Silakan Bu Deborah. Kelihatan kah? Mic-nya belum dibuka, Bu. Bu, buka mic-nya. Aduh, udah lupa nih umur. Ya, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan bagi Tuhan. Kita satukan satakaya namata karalama sakatakaya namu siketeka. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, kami satukan hati kami satukan roh kami satukan jiwa kami satukan iman percaya kami. Terlebih kami satukan frekuensi iman percaya kami dengan surga. Sehingga Tuhan apa yang terjadi di surga terjadi di sini. Kami percaya ketika kami satukan frekuensi iman kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya dan bagimu Tuhan. Apalagi bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Selama matahari masih bersinar, mujizat itu masih ada. Kami menopang Ibu Hartati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu sanggup menghentikan kekuatan kanker yang Tuhan menjalar. Di dalam nama Yesus kami perkatakan berhenti pagi hari ini. Dan terjadi kesembuhan, terjadi mujizat kesembuhan. You can create miracle. Tuhan sanggup, Tuhan membuat mujizat. Pagi hari ini kami perkatakan, kami sama-sama perkatakan percaya mujizat itu terjadi bagi Bu Hartati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan Kau memberkati setiap tangan-tangan dokter. Engkau memberkati setiap perawat. Engkau memberkati Tuhan. Oh Tuhan, obat-obat yang digunakan. Biarlah semua menjadi alat dari Tuhan mujizat yang Tuhan sediakan bagi Bu Hartati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Pak Jan Ferry dengan Ibu Rona yang hari ini akan mulai touring dari BSD ke Medan. Agar Tuhan lindungi dalam perjalanan di dalam nama Yesus. Roh maut kecelakaan Tuhan halukan. Tuhan kami mohon Tuhan Yesus fasilitas kerajaan Allah terjadi atas Pak Jan Ferry dengan Bu Rona sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bisa sampai di Medan dalam kondisi yang menyenangkan bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Ibu Tuti Ana Tuhan yang hari ini akan pemasangan gigi dengan dokter gigi Kendrick Tuhan.
Tuhan, Engkau berperkara atas hal ini, Tuhan. Engkau memberkati tangan dokter gigi itu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus tidak ada efek apapun yang terjadi. Sehingga Bu Tuti dapat kembali, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dalam pencernaannya Tuhan, Kau tolong juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Ibu Ria, Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup membersihkan. Darah-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan segala sakit penyakit apapun Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuasa-Mu menjamah Bu Ria. Di dalam nama Yesus, asupan oksigen ke otak Tuhan, Engkau yang sempurnakan. Setiap Tuhan saraf-saraf yang ada di otot kepala, Engkau yang sempurnakan. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan Tuhan jantung, paru-paru, liver, ginjal, peredaran darah, Tuhan asupan oksigen ke otak bagi Bu Ria, semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus, Falan anak dari Bu Deni Tuhan yang akan foto ke Lampung Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sertai Tuhan Valen Tuhan dalam penerbangan Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Allah sempurna seperti Yesaya 43, menyertai ketika di darat, di laut, di udara. Bahkan semua pekerjaan boleh diselesaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan Tovan Tuhan yang berulang tahun. Yes. Engkau memberkati Tovan dengan istrinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau membuka juga kandungan daripada istri Tovan. Biarlah ini menjadi kado istimewa bagi Tovan. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah glory. Keluarga yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Keluarga yang masing-masing boleh memberi kebahagiaan. Sehingga keluarga ini menjadi miniatur kerajaan surga. Keluarga yang diberkati sehingga kebajikan dan kemurahan akan terus mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh teman-teman TDP ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengerti hati kami, Engkau yang mengerti pikiran kami Tuhan. Satu kerinduan kami menjadi pribadi yang dapat Kau percayai. Dapat Kau percayai dengan kapasitas besar untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Kami menjadi satu kesatuan tubuh yang tidak dapat dipecahkan. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Satu sama lain saling mendukung. Satu sama lain saling bergandeng tangan. Satu sama lain saling mendoakan. Di dalam nama Yesus menjadi tim yang solid. Tim yang dipercaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Tidak ada satupun yang lebih tinggi, lebih baik, lebih pintar, lebih segalanya. Tetapi kami semua sama menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami diberkati di pagi hari ini. Firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami diingatkan untuk kami selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Firman-Mu mengingatkan ketika kami bersyukur, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami ditahirkan, kami dikuduskan, kami diampuni, bahkan kami disucikan kembali sebagaimana yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami mengangkat tangan sebagai tanda, kami datang kepadamu, hanya Tuhan yang kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kesatuan hati kami Tuhan, untuk melihat Engkau sebagai juru selamat, sebagai penolong yang setia. Kami mengangkat tangan bahwa kami membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Baik kami sebagai laki-laki, sebagai imam, maupun kami sebagai perempuan, sebagai penolong, sebagai doa di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya kasih setia Tuhan akan terus mengalir dan mengalir bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Deborah Indah, Pastor Darius yang telah Kau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Engkau memberkati Ibu Lina sebagai
pendoa syafaat bagi pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memasuki hari ini Tuhan. Melakukan aktivitas apapun yang akan kami lakukan. Karena kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. kasih Bang Deborah, Deborah Indah, Yuk dibuka semua kameranya, foto dulu. Pak Andi boleh minta tolong Pak? Orang nggak ada. Boleh Pak. Kita foto ya. Oke. Orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Satu. Senyumnya, jempolnya. Slide pertama sudah. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak Andi. Berkati teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Saya tutup ya. Semangat. Sampai ketemu besok. 1, 2, 3.